Beberapa menit kemudian, suasana berubah aneh. Dia nanya, "Tak, kamu percaya nggak kalau orang punya fetish?" Lah, gue bingung, dia ngomong apaan sih? Gue tanya balik tuh, fetish tuh apa? Video ini akan mengandung konten tentang pengalaman kekerasan seksual dan isu kesehatan mental yang dapat memicu trauma atau respon emosional tertentu. Tidak disarankan untuk anak-anak atau individu di bawah umur. Harap tonton dengan tanggung jawab pribadi. Gue kira dia sahabat gue. Ternyata dia malah jadi alasan kenapa gue takut pulang sendirian. Ada luka yang gak meninggalkan bekas di kulit, tapi tinggal lama di kepala. Luka itu datang dari orang yang selama ini gue anggap sebagai sahabat. Hai Sobat GPC, kenalin, gue Tita. Dan hari ini gue mau cerita tentang sesuatu yang sampai sekarang masih membekas. Ini bukan cerita tentang patah hati, bukan cerita tentang persahabatan yang berkhianat karena gosip murahan. Ini tentang rasa aman yang tiba-tiba direnggut oleh seseorang yang gue percaya. Dan ini tentang bagaimana gue setelah kejadian itu gak pernah bener-bener jadi diri gue yang dulu lagi. Jadi waktu itu gue kerja di sebuah toko frozen food kecil di kota gue. Buat gue, kerjaan itu bukan sekedar kerjaan biasa. Itu adalah jalan supaya gue tetap bisa kuliah. Setahun gue di sana, dan setiap hari gue bersyukur karena seenggaknya gue nggak nganggur. Setiap pagi gue datang dengan seragam toko, senyum seadanya, dan berdiri di depan freezer ngelayanin pembeli. Kadang kalau capek atau bosen, gue masuk ke dalam freezer. Enggak deng, bercanda. Tapi di balik lelah itu, ada harapan supaya biaya kuliah gue tetap jalan. Di toko itu gue punya temen, namanya Rohman. Dia orangnya humble, gampang akrab sama siapa aja, dan sering bantu gue kalau kerjaan lagi rame. Dari Rohman lah gue kenal dua orang lain, Feby dan Lucky. Kami sering dipertemukan waktu promosi mingguan di pasar-pasar. SPV biasanya nunjuk dua toko buat dikasihkan promosi bareng tuh. Jadi kita sering satu tim. Karena sering ketemu, kita jadi akrab. Sepulang kerja, kita kadang nongkrong sebentar, ngopi di pinggir jalan, makan mie ayam tengah malam, atau sekedar ngobrol ngalor ngidul soal pelanggan yang bikin pusing. Waktu itu sih, gue nganggep mereka beneran temen. Terutama Lucky. Dia kelihatannya pendiam, tapi kalau udah ngobrol, bisa lama banget. Orangnya paham deh kayak petasan banting. Buat gue, dia cuma teman kerja yang kebetulan sering ketemu. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Saat itu, gue diminta Rohman nganterin barang retur ke toko tempat Lucky kerja. Barang frozen yang udah expire harus dikirim balik ke gudang pusat. Kebetulan gue habis shift closing, jadi gue yang nganter tuh. Sampai di tokonya, Lucky nyambut biasa aja. Kita duduk sambil ngobrol ringan, gibah receh, cerita kerjaan, dan candaan gak penting. Hal-hal kecil yang biasanya bikin hari terasa lebih ringan. Di tengah obrolan itu, Lucky tiba-tiba nanya, "Tak, tokomu kalau sepi jam berapa ya? Besok mau masuk shift apa?" Gue gak berpikir yang aneh-aneh tuh. Gue jawab aja, "Mungkin sore agak sepi. Besok gue middle shift nih." Di tempat gue, shiftnya dibagi dua. Shift 1 dari pagi jam 7 sampai jam 3. Shift 2 dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Gue jawab biasa aja karena gue pikir dia cuma pengen main ke toko. Tapi ternyata gue salah. Keesokan harinya, sekitar jam 3 sore, Lucky datang ke toko gue setelah pulang shift pagi. Awalnya semuanya normal. Dia duduk di depan dan ngobrol kayak biasa. Sampai kemudian dia masuk ke gudang. Gue yang emang sering bolak-balik ke gudang buat beres-beres, gak ada curiga. Apalagi mikir aneh-aneh soal dia. Sampai tiba-tiba pas gue lagi beberes gudang, gue sadar dia udah berdiri tepat di belakang gue. Gue noleh tuh, dan dalam hitungan detik tangannya nyentuh pundak gue. "Ngobrol di depan yuk," katanya dengan nada santai. Gue masih coba berpikir positif. Kita lalu duduk di dekat kasir tuh. Dia mulai curhat soal mantan pacarnya yang baru mutusin hubungan. Katanya sih mereka beda level. Mantan pacarnya kerja di bank besar, sedangkan dia cuma kasir toko. Dia bilang ngerasa minder dan gak pantas. Gue dengerin aja tuh curhatannya. Ya, hitung-hitung ngehargain sebagai teman aja. Tapi beberapa menit kemudian,
suasana berubah aneh. Dia nanya, "Tak, kamu percaya nggak kalau orang punya fetish?" Lah, gue bingung, dia ngomong apaan sih? Gue tanya balik tuh, "Fetish tuh apa?" Dia nggak jawab. Dan tiba-tiba tangannya nyentuh ketiak gue, jir. Dunia rasanya berhenti sepersekian detik. Gue yang tadinya duduk, refleks langsung loncat berdiri. Tubuh gue dingin, otak gue ngeblank dan berusaha buat mencerna semua yang terjadi. Gue gak ngerti apa yang baru aja terjadi. Terus dia malah ngomong gini, "Ketiak kamu gendut." Fetishku ketiak. Gue tercengang tuh, air mata gue keluar gitu aja. Gue kayak pengen teriak, pengen marah, tapi tubuh gue malah nge-freeze. Gue gak pernah ngebayangin seseorang yang gue anggap temen bisa bikin gue ngerasa kayak gitu. Yang lebih bikin gue shock lagi, dia ngomong gitu seolah itu perbuatan normal, anjir. Kayak seolah gue harus memaklumi kelakuan binal dia. Gue mundur cepat ke arah kasir, ambil kunci toko sambil tangan gue gemeter. Terus gue teriak, "Keluar!" Dia diem tuh. Lu pilih pulang atau gue teriak biar lu digebukin orang sini? Mukanya langsung berubah pucat. Mungkin malu atau mungkin takut. Dan dia akhirnya keluar dari toko. Tapi rasa takut gue belum selesai, guys. Hari itu gue mutusin nutup toko lebih awal karena gue beneran gak kuat. Tangan gue gemeter waktu matiin lampu. Dada gue sesek. Waktu gue nyalain motor buat pulang, ternyata dia masih nunggu di luar. Anjir lah, nih orang kagak pergi-pergi. Gue panik banget saat itu. Akhirnya gue pura-pura nelpon orang lain tuh supaya dia ngejauh. Tapi begitu gue jalan, dia malah ngikutin gue dari belakang. Gue ngebut nih di motor. Si kunyuk ini malah ikut ngebut, coy. Gue makin takut lah. Jalanan ini jadi kerasa panjang banget hari itu. Sampai akhirnya gue belok tajam tuh ke kanan dan ngebut sekenceng mungkin. Untungnya dia kehilangan jejak gue. Malam itu gue pulang sambil nangis. Besoknya dengan suara bergetar, gue ceritain semuanya ke Rohman. Gue bilang, Lucky ngelakuin hal yang gak pantas ke gue. Rohman langsung marah tuh. Dia lapor ke SPV dan gak lama kemudian Lucky kirim pesan ke gue. "Tak, maaf ya, gue hilaf. Gue gak tahu harus gimana. Gue udah dipecat dan gak kerja di toko lagi. Semoga maaf gue bisa lu terima ya." Gue baca pesan itu lama banget dan gue sadar ada luka yang gak selesai dan gak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Kata itu emang gue terima, tapi lukanya itu lain cerita. Sampai sekarang kejadian itu masih membekas di pikiran gue. Gue masih ingat rasa takut waktu diikutin di jalan. Masih ingat tubuh gue yang gemetaran karena dilecehin teman sendiri cuma karena dia ikutin nafsu fetishnya doang. Dan gue masih ingat gimana seseorang yang gue percaya tiba-tiba bikin gue ngerasa gak aman di tempat kerja gue sendiri, di toko yang sehari-hari gue jaga. Bagian tersulitnya bukan cuma tentang apa yang dia lakuin, tapi tentang gimana setelah kejadian itu. Gue gak pernah beneran jadi diri gue yang dulu lagi. Gue jadi lebih waspada, lebih jaga jarak, dan lebih susah percaya sama siapapun, terlebih laki-laki. Hal-hal itu mungkin kelihatan biasa dari luar, tapi bagi gue, itu perubahan yang nyata, dan bikin gue jadi trauma sampai sekarang. Dari semua yang gue alamin, cerita gue mengajarkan bahwa kepercayaan yang kita kasih ke seseorang bukan berarti mereka punya hak atas tubuh kita. Gak ada alasan apapun yang membenarkan seseorang buat menyentuh kita tanpa izin. Gak peduli sedekat apapun hubungan kalian sebelumnya. Jangan menormalisasi tindakan yang membuat kalian gak nyaman. Kalau hal seperti ini terjadi ke kalian, cerita ke orang yang kalian percaya ya. Gue cerita ke Rohman, dan itu yang akhirnya jadi langkah pertama menuju keadilan. Walaupun sekecil apapun keadilan itu, kalian gak harus menanggung ini sendirian kok. Dan buat kalian yang mungkin sekarang lagi ngalamin atau pernah ngalamin hal yang mirip, gue mau bilang, jangan pernah nyalahin diri kalian sendiri atas tindakan buruk orang lain. Gak ada yang minta untuk diperlakukan seperti itu, dan kalian berhak buat marah. Kalian juga harus move on buat pelan-pelan pulih dari trauma itu. Makasih Sobat GPC udah dengerin cerita gue hari ini. Menurut kalian, apakah luka karena dikhianati sama orang yang percaya lebih sulit disembuhkan daripada luka yang datang dari orang lain? Tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi pengingat dan pelajaran untuk banyak orang di luar sana. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Bye!